Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali. Apa sih kesimpulannya di hari ini Pak Indra? Kesimpulan di hari ini bahwa satu, pengertian lembaga keuangan dan bisnis syariah ini minggu lalu sudah Pak Indra jelaskan, ada dua lembaga keuangan, yang kedua lembaga bisnis syariah. Keuangan itu ada dua lagi, ada bersifat sosial, ada yang bersifat komersial. Nah, bisnis syariah ini sifatnya adalah sektor real. Nah, sektor real tadi ada dua, ada bersifat industri, ada bersifat jasa. Nah, sektor real itu apa saja nama-namanya Pak Endra? Nah, di data di State of the Global Islamic Economic Report itu selalu dibagi menjadi 6 kira-kira. Yang pertama makanan halal, yang kedua adalah fashion Islami, yang ketiga adalah pariwisata syariah, yang ketiga media rekreasi Islami, yang kelima kosmetik halal, yang keenam obat-obatan halal. Nah, itulah kira-kira yang berbentuk sektor real yang hari ini pemerintah juga fokus mengembangkan ini. Nah, untuk apa? Kalau pertanyaannya Shopee tadi, untuk apa sih dikembangin sih? Satu, tentu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Muslim. Yang kedua, tentu untuk meningkatkan pendapatan Muslim dan pendapatan negara. Kalau pendapatan Muslimnya naik, maka secara otomatis pendapatan negara juga akan lebih baik. Jadi ya tentu ada segmentasinya kira-kira. Nah, kenapa segmentasi halal ini harus dikembangkan? Karena memang sekarang cenderung pada halal semua. Mereka ingin halal semuanya. Bahkan di negara-negara seperti di Barat sekarang, mereka cenderung dengan halal. Kenapa? Karena halal itu adalah menenangkan, menyehatkan, dan berbagai macamnya. Oh, kata yang nggak pro halal, kasihan tuh ayam atau kambing atau masa disembelih begitu, kasihan darahnya keluar. Oh, lalu bagaimana caranya? Caranya disuntik aja, suntik nanti mereka mati. Ternyata dilakukan riset. Ternyata binatang pemotongan yang Islami, yang halal, itu ternyata lebih sehat. Kenapa? Darahnya keluar, penyakitnya semua keluar. Pada akhirnya mereka berbondong-bondong tuh beli daging-daging yang dipotong secara Islami, secara halal. Nah, itu yang pada akhirnya mereka masuk Islam. Nah, akhirnya terjadilah Islamophobia dan berbagai macamnya. Itu Pak, kira-kira. Jadi, Masya Allah luar biasa dahsyatnya ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu mendatangkan manfaat dan kebaikan untuk kita bersama. Saya pikir itu, senang ketemu Bapak Ibu sekalian, dan pangsa pasarnya luar biasa. Kita termasuk konsumen halal terbesar di dunia. Tapi masa sih kita hanya menjadi pemakannya saja sih, menjadi konsumennya aja? Ayo dong, dagang dong. Bukankah ayat Al-Quran, Fa iza qudiyatis shalat, kalau Anda sudah menunaikan salat Jumat, fantasiru, bertebaranlah di muka bumi. Bawa tuh produk-produknya ke Korea, ke Jepang, ke Turki dan berbagai macamnya. Bikin produk, bikin barang. Itu yang dikenal tadi dengan industri kreatif ya yang ditanyakan oleh Ustaz tadi. Baik, terima kasih. Barakallah. Ayanah tatim bikirati hamdalah. Alhamdulillah. Baik, sampai jumpa insya Allah di Jumat akan datang. Mudah-mudahan sehat selalu dan senang ketemu Bapak Ibu sekalian. Banyak membaca, banyak menulis, dan mudah-mudahan penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.